Assalamualaikum teman-teman, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Implementasi E-Faktur pada PT Madava Dwi Karya Teknologi. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak materinya. Let's go! Kami akan membahas implementasi sistem e-faktur dalam pengelolaan pajak PT Madhava Dwi Karya Teknologi. Berikut adalah tim anggota kelompok kami, pertama yaitu Mutiara Ayu dengan NIM tertera, Safa Tantiana Siti, Rismani Matul Maula, Suci Indah Permatasari, Umiati Afifah, Sasa Puja Amrita, dan Fatimah Zahra Putri Ansori. Saya akan menjelaskan maksud dan tujuan. Maksud penelitian ini bermaksud untuk kelengkapan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi pembaca di bidang akuntansi dan perpajakan yang berkaitan dengan sistem informasi, menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca yang ingin menggunakan sistem informasi akuntansi, khususnya di bidang perpajakan, seperti kasus di atas. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sistem informasi yang dilakukan perusahaan untuk memberi informasi mengenai tata cara penggunaan sistem informasi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah metode penelitian yang kami gunakan, yaitu ada metode observasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang berguna sebagai sumber informasi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penyusunan makalah ini. Kemudian yang kami gunakan juga ada wawancara, yaitu kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada bagian finance dan accounting PT Madhava Dwi Karya Teknologi guna mendapatkan data yang tepat dan akurat. Ruang lingkup penelitian ini berada di bidang sistem informasi perpajakan yang terdapat pada PT Madhava Dwi Karya Teknologi. Selanjutnya yaitu pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). PKP adalah bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Pengertian e-faktur, faktur pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-faktur adalah pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah menerbitkan adanya faktur pajak elektronik e-faktur dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya membuat faktur pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Safa. Jadi selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Unified Modeling Language atau UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Yang terdiri dari yang pertama use case diagram atau diagram pemodelan sistem informasi untuk mendefinisikan sebuah program ke bentuk kelakuan dengan tujuan sistem informasi tersebut dapat dengan mudah diolah dan dipahami oleh pengguna. Yang kedua ada activity diagram atau diagram aktivitas yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Dan yang ketiga ada aplikasi e-faktur versi 3.2 yaitu faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-faktur digunakan oleh bagian finance dan accounting untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak. Yang keempat ada DCP Online. DCP Online adalah salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filing dan e-billing pajak. Dan yang terakhir ada e-faktur website. Adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melaporkan SPT masa PPN. Untuk pengguna aplikasi e-faktur desktop akan mendapat menu profil PKP dan administrasi SPT. Baik, selanjutnya masuk ke sejarah perusahaan. PT Madhava Dwi Karya Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang sistem manajemen dan teknologi informasi yang akan memberikan solusi terkait pengelolaan sistem manajemen dan teknologi informasi.
PT Madaka Dwikarya Teknologi berdiri pada tahun 2022 yang beralamat di Rukan Galaksi, Bekasi Selatan. PT Madaka Dwikarya Teknologi bergerak di bidang sistem manajemen dan teknologi informasi. Visi dan misi PT Madaka Dwikarya Teknologi yaitu visi menjadi perusahaan konsultan manajemen dan teknologi informasi yang terkemuka, profesional, berkompeten, dan bertanggung jawab. Misinya yaitu menyediakan layanan jasa konsultasi manajemen dan teknologi informasi yang berkualitas, menjaga dan meningkatkan kompetensi para personel PT Madaka Dwikarya Teknologi. Baik, selanjutnya masuk ke struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, terdapat divisi sales dan marketing, selanjutnya divisi finance dan accounting, selanjutnya ada divisi information technology, terdapat IT infrastruktur, IT application, dan cyber security. Selanjutnya ada divisi human capital, terdapat general affairs. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Ayu. Baik, perkenalkan saya Mutiara Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis berjalan PT Madaka Dwikarya Teknologi. Yang pertama ini ada proses rekam faktur PPN. Dalam proses pelaporan rekam faktur pajak yang dilakukan secara online, rekam pembuatan faktur pajak pertambahan nilai atau PPN dilakukan oleh bagian Finance and Accounting. Saat melakukan input rekam pajak keluaran, baru dokumen yang diperlukan adalah NPWP customer dan invoice. Kemudian bagian Finance dan Accounting akan input data lawan transaksi, kemudian akan menginput barang dan jasa, kemudian input faktur pajak keluaran sesuai dengan dokumen tersebut. Setelah input dan sesuai, maka bagian Finance dan Accounting akan mengupload faktur pajak tersebut. Setelah upload faktur pajak berhasil, kemudian bagian Finance dan Accounting akan mengunduh PDF faktur pajak. PDF dan hard copy faktur pajak akan diberikan kepada customer. Berikutnya ada proses pembuatan ID billing di DJP Online. Dalam pembuatan ID billing, bagian Finance dan Accounting akan membuatnya melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah link untuk website resminya, yaitu https://djponline.pajak.go.id. Kemudian bagian Finance dan Accounting akan menginput form data ID billing. Setelah itu bagian Finance dan Accounting akan mengecek kembali apakah form data ID billing yang diisi sudah benar. Apabila form data ID billing sudah sesuai, maka bagian Finance dan Accounting akan mengupload form ID billing. Setelah upload berhasil, maka bagian Finance dan Accounting akan mencetak kode billing tersebut. Kemudian proses selanjutnya yaitu adalah pembayaran kode billing. Setelah kita membuat kode billing, langkah selanjutnya yaitu pembayaran kode billing. Bagian Finance dan Accounting akan membuat pengajuan pembayaran PPN berdasarkan kode billing yang sudah dibuat. Kemudian bagian Finance dan Accounting akan mengirimkan pengajuan pembayaran PPN kepada direktur. Direktur akan mengecek dan apabila direktur menerima pengajuan tersebut, maka bagian Finance dan Accounting akan melakukan pembayaran PPN. Langkah selanjutnya yaitu proses pelaporan SPT PPN di e-faktur web. Dalam pelaporan SPT PPN, bagian Finance dan Accounting akan melaporkan melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu https://web-efaktur.pajak.go.id. Kemudian bagian Finance dan Accounting akan posting SPT masa PPN sesuai dengan bulan dan tahun SPT yang ingin dilaporkan. Kemudian bagian Finance dan Accounting akan membuat SPT masa PPN. Kemudian upload sertifikat elektronik. Setelah itu bagian Finance dan Accounting akan mengupload NTPN. Kemudian submit SPT masa PPN. Setelah itu bagian Finance dan Accounting akan cetak SPT masa PPN dan bukti penerimaan elektronik dalam bentuk PDF. Berikutnya adalah sistem berjalan untuk use case diagram PT Madaka Dwikarya Teknologi. Yang pertama ada proses rekam faktur PPN. Di sini aktornya adalah bagian divisi Finance dan Accounting. Yang pertama yaitu adalah login untuk e-fakturnya. Pada bagian login, di sini ada pilihan untuk bagian divisi Finance dan Accounting untuk bisa mengganti kata sandi. Setelah masuk e-faktur, di sini bagian divisi Finance dan Accounting akan kelola data pajak. Akan menginput data lawan transaksi, barang dan jasa, kemudian akan membuat faktur pajak keluaran. Setelah faktur pajak keluaran dibuat, bagian Finance dan Accounting akan mengupload faktur pajak, kemudian input parafrase, dan setelah itu download faktur pajak. Berikutnya ada proses pembuatan kode billing di DJP Online. Di sini untuk aktornya Finance dan Accounting akan login akun DJP Online, kemudian
akan menginput data form ID billing. Setelah itu akan mengecek kembali apakah data yang diinput sudah benar. Setelah itu akan memproses upload form ID billing. Bagian finance dan accounting akan mendapatkan notifikasi untuk upload berhasil. Setelah itu cetak kode billing. Untuk proses berikutnya yaitu adalah proses pembayaran kode billing. Di sini ada dua aktor yaitu bagian finance dan accounting dan direktur. Yang pertama, finance dan accounting akan membuat pengajuan pembayaran PPN berdasarkan kode billing yang sudah dibuat. Kemudian, bagian finance dan accounting akan mengirimkan pengajuan pembayaran PPN kepada direktur. Direktur akan menerima pengajuan dan menyetujui pembayaran PPN. Setelah itu, bagian finance dan accounting baru bisa melakukan pembayaran PPN. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Suci. Sistem berjalan proses pelaporan SPT PPN di e-faktur web. Pada proses ini dilakukan oleh satu aktor yaitu finance dan accounting. Bagian finance dan accounting akan melogin akun web e-faktur. Selanjutnya, finance dan accounting akan memposting SPT masa PPN. Setelah memposting masa PPN, lalu akan membuka SPT masa PPN. Setelah itu, bagian finance dan accounting akan diminta untuk mengupload sertifikat elektronik. Setelah mengupload sertifikat elektronik, bagian finance dan accounting akan mengupload kode NTPN. Selanjutnya submit SPT masa PPN. Setelah itu, cetak SPT masa PPN dan bukti penerimaan elektronik dalam bentuk PDF. Selanjutnya ada bagian activity diagram. Pada activity diagram ini terdapat 3 proses. Yang pertama itu ada proses rekam e-faktur PPN. Proses rekam e-faktur PPN ini dilakukan oleh 3 aktor. Yang pertama bagian finance dan accounting, customer, dan direktur. Pada proses ini, bagian finance dan accounting akan melogin ke aplikasi e-faktur 3.2. Selanjutnya membuat data lawan transaksi di mana berisikan NPWP perusahaan yang dikirimkan oleh customer kepada perusahaan dan kepada bagian finance dan accounting. Activity diagram. Activity diagram dilakukan melalui 3 proses. Yang pertama ada proses rekam e-faktur PPN yang dilakukan oleh bagian finance dan accounting, customer, dan direktur. Di sini, bagian finance dan accounting akan melogin aplikasi e-faktur 3.2. Selanjutnya, membuat data lawan transaksi yang berisi NPWP perusahaan yang dikirimkan oleh customer. Selanjutnya, bagian finance dan accounting akan merekam barang dan jasa, lalu merekam faktur pajak keluaran, mengupload faktur pajak keluaran, mencetak PDF faktur pajak, mengirimkan PDF dan hard copy faktur pajak kepada customer. Selanjutnya ada proses pembuatan kode billing dan pembayaran kode billing. Proses ini dilakukan oleh 2 aktor yaitu finance dan accounting dan bagian direktur. Yaitu dengan cara bagian finance dan accounting akan melakukan login di DJP online, lalu membuat kode billing, lalu mencetak kode billing, lalu arsip cetak kode billing, selanjutnya membuat pengajuan pembayaran pajak PPN, lalu mengirimkan pengajuan pembayaran pajak PPN kepada bagian direktur. Setelah direktur menerima pengajuan pembayaran pajak PPN, direktur akan menyetujui untuk melakukan pembayaran pajak PPN. Setelah disetujui oleh bagian direktur, bagian finance dan accounting akan memproses pembayaran pajak PPN. Lalu akan menyimpan bukti pembayaran pajak. Selanjutnya ada proses SPT, pelaporan SPT. Selanjutnya ada proses pelaporan SPT PPN masa, yaitu dilakukan oleh bagian finance dan accounting. Yang pertama, bagian finance dan accounting akan melakukan login akun web e-faktur, lalu membuat SPT pelaporan PPN, upload bukti pembayaran PPN, submit SPT pelaporan PPN, cetak SPT pelaporan PPN dan bukti penerimaan elektronik, lalu arsip SPT pelaporan PPN dan bukti penerimaan elektronik. Selanjutnya di sini ada spesifikasi bentuk dokumen. Dalam sistem berjalan terdapat 2 spesifikasi dokumen, yaitu terdapat dokumen masukan dan dokumen keluaran. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan terdapat dalam 2 bentuk, yaitu berupa dokumen masukan dan dokumen keluaran. Yang pertama ada dokumen masukan, yaitu berupa NPWP. Fungsinya itu sebagai data lawan transaksi pajak, sumbernya itu berasal dari customer, tujuannya kepada bagian finance dan accounting, medianya berupa kertas, jumlahnya adalah 1 lembar, frekuensinya setiap ada customer baru. Dan selanjutnya ada dokumen keluaran yaitu berupa invoice. Invoice ini berfungsi sebagai bukti transaksi, sumbernya dari finance dan accounting,
Tujuannya yaitu kepada customer, medianya berupa kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadinya penjualan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Viva. Selanjutnya saya akan melanjutkan sertifikasi bentuk dokumen keluaran. Ada nama dokumen faktur pajak, fungsinya sebagai surat bukti bahwa perusahaan ada kegiatan usaha dan memenuhi peraturan kewajiban. Sumbernya finance dan accounting. Tujuannya customer, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap terjadinya penjualan jasa, lampirannya B strip 2. Di samping juga ada contoh dari faktur pajak. Yang ketiga ada nama dokumen surat setoran elektronik atau kode billings. Fungsinya sebagai surat ID billings untuk digunakan pada saat melakukan pembayaran pajak. Sumbernya DJB online, tujuannya finance atau accounting. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap 1 bulan sekali, lampirannya B-3. Di samping juga ada contohnya. Selanjutnya ada SPT masa PPN. Fungsinya sebagai bukti pelaporan PPN, sumbernya e-faktur web, tujuannya finance dan accounting, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensinya setiap 1 bulan sekali, lampirannya B-4. Di samping juga ada contohnya SPT masa PPN. Selanjutnya ada juga nama dokumen dari bukti penerimaan elektronik atau BEP. Fungsinya sebagai bukti pelaporan PPN, sumbernya e-faktur web, tujuannya finance atau accounting, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap 1 bulan sekali, lampirannya B-5. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sasa. Yang pertama ada spesifikasi sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pemakainya brainware. Untuk perangkat keras hardware, ada spesifikasi perangkat keras yang digunakan, yaitu yang pertama ada prosesor Intel Core, untuk memorinya 8192 MB RAM, untuk hard disknya 475 GB, untuk printernya Canon dan Epson. Untuk perangkat lunak software, untuk spesifikasi perangkat lunak, aplikasi e-fakturnya menggunakan sistem operasi Linux 32 bit dan 64 bit, dan Mac OS 64 bit, ada juga Windows 32 bit dan 64 bit. Untuk selanjutnya pemrograman ada Java versi 1.7, untuk aplikasi pembacanya ada Adobe Reader, untuk jaringannya terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy. Untuk permasalahan pokok, setelah melakukan observasi kepada staf finance dan accounting PT Madhava Dwi Karya Teknologi, ada beberapa kendala yang terjadi pada saat melakukan perekaman dan pelaporan faktur pajak. Kendala tersebut meliputi dalam kegiatan sistem yang digunakan bergantung pada sistem online resmi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pada waktu tertentu mengalami perbaikan. Pada sistem berupa aplikasi online, memerlukan jaringan internet di mana terkadang jaringan mengalami error. Dan yang terakhir, terkadang terjadi kegagalan pada saat upload faktur pajak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatima Azhara. Pemecahan masalah. Setelah mengamati permasalahan yang ada di PT Madhava Dwi Karya Teknologi, maka penulis membuat alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Dikarenakan sistem online resmi Direktorat Jenderal Pajak terkadang mengalami perbaikan, maka kami menyarankan untuk proses yang menggunakan sistem online Direktorat Jenderal Pajak agar dapat diproses jauh sebelum masa pembayaran dan pelaporan pajak PPN berakhir, dengan cara dapat menghindari keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak PPN. 2. Menggunakan jaringan internet yang high quality agar mengurangi adanya masalah jaringan error. 3. Apabila terjadi kegagalan upload faktur pajak, maka yang dapat dilakukan adalah periksa koneksi internet perusahaan. Oleh karenanya, pastikan perangkat yang Anda gunakan memiliki kualitas koneksi yang baik. Periksa kembali sertifikat elektronik apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa, karena sertifikat elektronik yang kadaluarsa menjadi salah satu penyebab masalah e-faktur tidak bisa upload.
Periksa kembali browser Anda dan ajukan pembaruan sertifikat ke KPP tempat perusahaan terdaftar. Penutup. Kesimpulannya adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah menerbitkan adanya faktur pajak elektronik atau e-faktur dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP atau pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya pembuatan faktur pajak. PT Madahava Dwi Karya Teknologi baru menerapkan sistem e-faktur pada Agustus 2023. Adanya penerapan sistem e-faktur pada PT Madahava Dwi Karya Teknologi dirasa sangat membantu dalam hal pembuatan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara online tanpa harus mengantri. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang ditemui kendala, yaitu mengenai jaringan internet dan server DJP yang terkadang error. Sarannya, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak semakin memperbaiki sistem yang dikeluarkannya. Dalam hal ini adalah e-faktur, sebab server DJP yang sering error merupakan kendala serius yang dihadapi dalam penerapan sistem e-faktur. Apabila sistem tersebut dapat ditingkatkan, tentu akan lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Untuk pengusaha kena pajak, sebaiknya menempatkan SDM yang sesuai dengan kemampuannya, agar tidak terjadi human error dalam praktik pelaksanaan sistem yang ada. Untuk lebih meningkatkan dan memperlancar penggunaan e-faktur, sebaiknya diadakan lagi pelatihan dan sosialisasi mengenai e-faktur sehingga dapat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi. PT Madahava Dwi Karya Teknologi harus selalu update atau mengikuti dan mengetahui perkembangan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali terdapat perubahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.